Shalom. Pertama, saya ingin ingatkan supaya dukungan doa kita buat pemuda yang mempersiapkan wawasan kebangsaan tanggal 17 dan konser daripada True Worshipper untuk memberkati Malang Raya, agar saudara semua mengetahui dan memberkati atau mendoakan mereka supaya terlaksana dengan baik. Maksud dan tujuan supaya nama Tuhan digemakan di Malang Raya melalui puji-pujian dari mereka tim True Worshipper. Demikian juga pendanaan yang dibutuhkan memang tidak sedikit, tetapi memang kalau kita mau mengiring Tuhan, mengikut Tuhan kita harus bayar harga, amin. Dan harga yang dibayar itu tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan akan kerjakan buat Malang Raya, amin. Ya. Jadi bahkan firman Tuhan yang pernah juga saya teguhkan berapa tahun yang lalu, ya, bayar saja berapapun untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Ya, doakan untuk kegiatan muda, dan kalau tidak salah akhir bulan atau sekitar tanggal 25-26 akan ada retreat dari para diaken dan hamba-hamba Tuhan di mana itu? Di Trawas, ya, 25-26 berkenaan dengan liburan Idul Adha. Kemudian juga tolong bantu doa, besok saya akan ke Kesamben untuk ulang tahun Kesamben besok sore. Ya, saya belum tahu ada yang menemani besok, ya, ada. Besok sore di Kesamben. Lalu akhir bulan saya selama 4 hari, saya lupa tanggalnya, yang pasti itu akhir bulan sampai melewati November, itu saya akan mengadakan kegiatan KKR penginjilan di Kupang dan Soe. Kupang dan Soe. Kalau tidak salah itu 5 hari saya akan berada di sana. Ya, bantu doa supaya Tuhan tetap memberi kekuatan, kesehatan, dan Injil tetap diberitakan. Amin. Ya, saya tanya tadi dari Kupang ke Soe berapa jam? 3 jam katanya. Naik kendaraan. Nah, saya harapkan jalannya mulus. Ya. Ya, seperti perjalanan dari Israel menuju Mesir. Gitu. Mulus sekalipun di padang gurun sampai semua penumpang tertidur. Kemudian apalagi, ya, jadi itu kemudian Soe, Kupang, apalagi kegiatan yang dekat ini, ya, besok kemudian TTW sudah, ya, puji Tuhan. Pokoknya terus doakan kegiatan-kegiatan menyongsong sampai akhir tahun. Nanti pada Desember kita sudah akan persiapkan untuk Natal. Sekali lagi jauh-jauh sebelumnya saya akan titip doa saudara untuk 1 jiwa bisa dibawa ke pesta Natal itu. Ya, tetap tempatnya di Samanta Krida, ya, Universitas Brawijaya. Ya, doakan cuaca, doakan pendanaan, doakan semua acara, dan doa 1 orang bawa untuk bisa mendengar Injil keselamatan. Amin. Ya, dan saya percaya apa yang kita lakukan dengan hati nurani yang bersih, dengan tulus ikhlas, Tuhan pasti akan menjawab. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya bertanya, hari Minggu kemarin siapa yang hadir dan mendengarkan khotbah Minggu? Saya juga mendengarkan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan gitu. Kalau 1 kali memang kurang mantap, ya, karena begitu banyak hal yang akan memperlengkapi pengertian bagaimana datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang artinya juga bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kerajaan Tuhan, sekalipun kita ini hidup di tengah dunia. Jadi memang akan pasti mengalami berbalikan arah, satu iklim yang berbeda, ya, satu sikap hidup yang berbeda. Ya, kita nyatanya masih hidup di tengah dunia. Seperti contoh firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, coba ini satu contoh saja, ya, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa memang kami masih hidup di dunia, ya, memang masih di dunia, bahkan nasi buk masih doyan, ya, tetapi kami tidak berjuang secara apa? Berbalikan, ya, iklim yang berbeda, sikap yang berbeda. Ini yang sebenarnya inilah iman, ya, ini kehidupan iman, ini kehidupan kekristenan yang tidak harus larut dengan zaman ini, tidak harus larut dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekali lagi saya ulangi,
bahwa inilah memang pengejawantahan atau manifestasi atau pembuktian daripada kehidupan Kristiani kita, iman kita. Ya, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini contoh ya, contoh. Maka malam hari ini melengkapi khotbah pada hari Minggu, saya ingin mengajak saudara untuk lebih lagi sungguh-sungguh hidup ya dalam kerajaannya. Itu berarti hanya Dia yang berotoritas atas kita. Hanya aturan-aturan Dia yang berlaku atas kita. Ya, hanya kepada Dia kita menundukkan diri. Hanya kepada Dia kita mengikuti, mendengarkan suaranya. Dia bersuara apa, Dia mengatakan apa, Dia memberikan petunjuk apa. Dialah yang akan kita ikuti. Maka kita perlu pertajam, kembali kita segarkan pengertian-pengertian tentang hal ini, mengambil dari Mazmur 23. Ya, ini sejalan dengan khotbah Minggu yang saya persiapkan juga untuk Minggu lusa ini lanjutannya. Tetapi itu ada banyak pilihan. Ya, saya berdoa terus mana-mana yang akan Tuhan pilih untuk disampaikan buat kita. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat demi ayat, saudara coba resapi ya, jangan cuma ayat hafal seperti seorang sedang membaca Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, tapi tidak ngerti maknanya. Gitu. Kenapa saya ngomong Pancasila ini? Kenapa? Karena kemarin itu kok saya pikir-pikir kok jadi zaman reformasi jadi sepi tentang Pancasila ini, bagaimana Indonesiaku ini? Ya karena hanya dihafalkan saja ya. Ayo kita baca 1 sampai 6 dengan diresapi pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Yang pasti dari susunan pengkalimatannya, ini dari ayat 1 kata pertama sampai yang terakhir sepanjang masa, itu merupakan kalimat positif. Nggak ada yang ragu-ragu sama sekali. Nggak ada yang kira-kira, harapanku atau akan, tidak. Semuanya dinyatakan dengan pasti. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semua ayat demi ayat nilainya positif. Ini yang disebut dengan iman. Perkataan positif itu iman, pikiran positif itu iman, ya. Dan kemudian rencana-rencana yang positif itu iman. Dan itu semua berbicara tentang hari ini dan yang akan datang. Baik hari ini maupun yang akan datang sama nilainya. Ada sesuatu yang positif. Amin. Tadi saya sudah katakan mengambil contoh ayat dalam 2 Korintus 10 ayat 3 itu. Memang kita masih hidup di dunia itu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Ada cara yang berbeda. Ada sikap yang berbeda. Pemikiran dimulai dari hati, pemikiran, perkataan, perbuatan yang berbeda. Amin. Maka saya ingin mengajak saudara untuk mendalami tentang hal ini. Bagaimana supaya benar-benar kerajaan Allah itu adakah dalam kehidupan kita. Kalau yang kemarin ada 4 poin untuk membuktikan bahwa kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita.
Sehingga kita menjadi orang yang layak mendoakan kota, mendoakan bangsa. Bagaimana kita mendoakan kota supaya Surabaya, supaya Malang, supaya Indonesia dilawat Tuhan. Sementara Tuhan lihat ini, kamu aja kerajaanku gak ada di dalam hidupmu. Kehendakku saja gak pernah jadi dalam hidupmu. Bagaimana engkau meminta kehendakmu yang jadi untuk kota? Yang benar aja, itu kira-kira gitu. Ya, jadi harus dimulai dari diri kita. Bagaimana hidup saudara akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana bisa jadi berkat bagi kota, bagi teman sejawat, teman sekerja di kantor. Ya, kalau kita mau menawarkan tentang kasih kepada orang lain, ternyata kita yang menawarkan kasih, kita tidak hidup dalam kasih. Bagaimana mungkin? Kita menawarkan damai sejahtera kepada orang lain. Bagaimana mungkin orang itu bisa mengerti dan bisa menerima tawaran kita, sementara orang itu tidak melihat kita hidup dalam damai sejahtera. Maka ini penting, ini sesuatu yang penting. Apakah benar kita yang merindukan kerajaan Allah, datanglah supaya kehendak-Mu lah yang jadi. Apakah sungguh kehidupan kita ini dalam penggembalaannya, dalam otoritasnya, dalam kuasanya, dalam rencananya, dalam kehendaknya. Kita uji melalui Mazmur ini. Tapi saya akan menyampaikannya apa yang diberikan, yang disediakan Tuhan. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai gembala kita. Ini juga hebatnya kekristenan, saudara. Untuk supaya memperjelas ya peran Tuhan dalam hidup seseorang. Satu saat disebut dia Bapak. Malam ini dia disebut sebagai gembala. Agama lain gak berani. Tuhan ya Tuhan. Allah ya Allah. Ya, tetapi satu saat kita nyebut dia adalah Bapak, malam ini gembala. Ada banyak penyebutan yang lain, bisa jadi kita akan sebutkan dia sebagai guru. Kita adalah murid. Ya, ada banyak kan. Maka sekarang coba kita akan koreksi melalui penjelasan ayat demi ayat ini. Apakah sudah ada poin-poin yang saya sampaikan ini dalam kehidupan kita? Sehingga nanti akan sekaligus memberikan jawab, oh makanya saya hidup gelisah terus. Oh makanya aku kekurangan terus. Wong aku belum menempatkan Tuhan sebagai gembala. Ayat pertama kan mengatakan adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dimaksud takkan kekurangan bukan kita selalu berkelebihan. Yang pasti kita tidak akan pernah minus karena pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Contoh, kalau saya mengatakan takkan kekurangan apa? Kekurangan kesehatan. Bukan berarti orang Kristen tidak pernah sakit. Tapi kalaupun dia sakit, tidak akan pernah membatalkan aktivitasnya. Takkan kekurangan aku. Kalau saya ukur, saya mulai berangkat. Karena saya berangkat sudah sedemikian sibuk. Mulai berangkat hari pertama kemarin, saya sudah batuk pilek. Saya tidak pernah sambat, badan saya tolong, batukku panas. Saya bisa tolong, kompresen. Semua orang tahu saya terus meler. Kadang-kadang mereka tahu lihat, Pak, umbele meler. Sampai enggak kerasa. Tapi tidak membatalkan aktivitas. Amin. Saudara boleh kekurangan uang, tapi tidak membuat saudara susah. Tetap saudara beraktivitas, tetap punya iman. Karena hidup bukan oleh karena uang, tapi oleh karena iman. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pertanyaannya sekarang, apakah sungguh sudah Tuhan kau jadikan gembalamu? Sebab kita harus menyadari siapa kita dulunya. Coba kita buka dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Siapa kita nih sebenarnya sebelumnya? Yesaya 53 ayat 6, perhatikan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan-kejahatan yang sebenarnya kita lakukan itu ditimpakan kepada dia si gembala itu.
Tapi saya ingin ngajak saudara melihat yang ayat pertama dulu. Kita sekalian sesat seperti domba. Seperti apa sih kesesatan kita itu? Ternyata bukan berarti kita ini jauh dari Tuhan. Kita tidak pernah ke gereja, itu orang sesat itu. Orang tidak pernah ngerti gereja itu di mana ya? Gereja itu apa ya? Sesat banget kamu. Tapi yang dimaksud sesat di sini adalah orang yang menjalani jalannya sendiri, mengambil jalannya sendiri. Termasuk saudara dan saya yang rajin datang ke gereja. Mantep. Yang setuju tepuk tangan. Kita dengar banyak firman tidak pernah kita dengarkan. Padahal kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus dari surga. Plek-plek. Omong tak. Jadilah kehendakmu. Kita waktu berdoa untuk kota, jadilah kehendakmu. Halah, kowe iki ndonga kangge kotamu. Kowe dhewe ora. Ya. Yang dimaksud sesat ini ternyata adalah mengambil jalannya sendiri. Saya sudah pernah mengatakan di awal tahun, karena tema tahun kita adalah mengejar perkenan. Kalau sudah tema perkenan, kita tidak bisa kompromi, tidak bisa alus-alusan. Dan saya sudah permisi di awal tahun, setahun ini pasti kita akan mendapatkan pesan firman yang keras. Saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan melalui mimbar ini, nggak cukup percaya, nggak cukup ibadah. Itu sudah bagus memang, lebih bagus daripada yang tidak percaya, lebih bagus daripada yang tidak ibadah. Tetapi masalahnya firman Tuhan juga mengingatkan, kepada kamu yang kupercayakan banyak rahasia, banyak kebenaran, tetapi aku tidak melihat kamu mempersiapkan sesuatu yang mendatangkan pukulan, maka kamu akan mendapatkan banyak pukulan. Itu masalahnya. Saudara katakan dengan jelas dalam Lukas pasal 12, kalau tidak percaya ditayangkan. Ya, nanti kembali ke Yesaya 53. Lukas 12 ayat 47 kalau tidak salah. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan tok loh. Saya lihat kok nggak ada persiapan sih. Seperti anak sekolah mau berangkat sekolah katanya sekolah, tapi sama sekali nggak mandi. Bukunya ting semburat ke sana kemari, gitu. Sepatunya pun juga nggak tahu, cuma satu, nggak dilihat sama orang tuanya dia mengadakan persiapan. Katanya mau ujian, tapi kok di depan TV terus? Kira-kira seperti itu. Tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, ia akan menerima banyak berkat. Ya, banyak berkat atau banyak pukulan? Banyak pukulan. Jadi yang dimaksud sesat itu adalah siapa yang mengambil jalannya sendiri. Apalagi kemudian rumusannya pokoknya. Wah, ini pengalamanku seperti ini. Pokoknya. Maka itu yang sering kali saya ingatkan kepada hamba Tuhan. Jangan suka melakukan yang rutin. Coba dievaluir. Dinilai. Ditimbang lagi. Apa yang kita lakukan selama ini sudah benar belum? Ternyata salah. Cepat dilakukan. Itu kenapa saya selalu nggak senang dengan rutinitas. Mesti evaluir, cermati lagi, lihat lagi. Ternyata jangan-jangan nanti Matius 7 berlaku. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku yang mengusir setan demi namamu itu loh. Di sawon jajar masa Tuhan lupa sih? Aku yang menumpangkan tangan atas orang sakit. Di rumah sakit itu celaket. Demi namamu juga. Sopo kue, aku rak kenal kue. Kalau sudah begitu mau apa? Sebab kamu tidak melakukan kehendak. Ayo kita belajar mulai malam ini. Gak terlambat. Selama Tuhan Yesus belum datang untuk kali kedua. Selama gereja masih mengabarkan firman Allah. Itu berarti kasih karunia tetap berlaku atas kita. Mari berikan tepuk tangan. Maka kembali kepada Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sementara di 53 diperjelas ayat yang ke-6. Tolong tayangkan lagi. Yesaya 53. Kita ini sekalian sebenarnya sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Sehingga mendatangkan dosa, mendatangkan kejahatan. Ya. Yang masing-masing kita. Ya, yang berlaku. Jadi bukan saya sebenarnya nggak ikut-ikutan waktu itu. Tapi karena sungkan ada Pak Roni di situ senior saya, ya saya melok minum. Ya umpamanya ini contoh minum, contoh. Tapi ya, sungkan. Saya sebenarnya enggak saya kepaksa waktu itu minum. Saya kepaksa waktu itu ngudut. Saudara tahu ngudut? Kemarin waktu di Israel itu di setiap perhentian itu, terutama di Jordan dan di Mesir, di Israel saya nggak lihat, yaitu nyedot sing di botol berdiri. Apa? Kue kok ero? Sedot itu kan di bawahnya belekutuk. Hah? Rasa buah. Oh iya? Tahu nyedot berarti. Buah apa? Macam-macam. Tapi yang pasti buah tok gak ada ya. Ya. Cara yang kasih Tuhan, kita nggak bisa di situ disebut masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ayo kita renungkan ini. Karena saya terlalu percaya kita semua sedang dipersiapkan untuk layak menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. 1 menit pun dia akan datang sebelumnya 1 menit saudara dan saya bertobat. Saudara tetap lolos, saudara tetap menjadi layak di hadapan Tuhan. Tapi jangan sekali-kali saudara mencobai Tuhan. Aku tahu kapan Tuhan datang, 1 menit sebelumnya aku tak bertobat. Ioneru itu ya. Saudara yang kasih Tuhan. Terus ya saya ajak saudara untuk menelusuri tentang penjelasan ini. Tuhan adalah gembalaku. Sehingga benar-benar kita tidak mengambil jalan kita sendiri. Di khotbah minggu kemarin saya sudah menitipkan satu kesimpulannya, di mana di sana tentang kerajaan Allah itu adalah pertama melakukan kehendak Allah kita lakukan satu. Yang kedua melakukan keadilan. Kalaupun kita mendapat perlakuan tidak adil, kita tidak mencari keadilan kepada sesama, apalagi kepada orang yang tidak percaya, tidak. Ya, satu melakukan kehendak Allah. Karena di 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia sedang lenyap menuruti keinginannya. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Jadi unsurnya tentang kerajaan Allah, terjadilah kehendak Allah dalam hidup kita adalah melakukan kehendak Allah. Yang kedua keadilan. Yang ketiga memperdulikan orang sengsara dan miskin. Yang keempat, kita siap untuk menjalani sakit bersalin. Nah, kita lanjutkan nih di sini, ya. Maka berikutnya, saudara, karena bukan hanya sebagai domba yang sesat, tapi kita juga disebutkan sebagai domba yang terhilang. Yeremia 50 ayat 6 dan 7. Yeremia 50. Umatku, perhatikan kata-kata ini. Umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Perhatikan ayat berikutnya. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. 7. Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah karena mereka telah berdosa kepada Tuhan tempat kebenaran, Tuhan pengharapan nenek moyang mereka. Ini pertama yang dimaksud, kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak pernah menempatkan Yesus sebagai gembala. Ayat ini. Jadi kita sakarpe dewe, mau ke gunung sana, enggak jelas. Ayat ini pun berbicara tentang gembala kita yang ada di dunia ini. Gerejanya enggak jelas. Ya, sana disebut gembala, sana disebut gembala, sana disebut gembala. Enggak jelas. Sehingga begitu ada setan nyamber,
apa? Nggak bertuan ini. Nggak ada penengnya. Ya. Kalau dulu anjing kan ada penengnya ya. Zaman Londo ternyata lebih tertib dari sekarang. Ya. Sepeda dulu ada peneng. Bayar pajak ya. Sekarang enggak usah, sepeda motor kalau perlu bodong. Enggak ada surat. Enggak ada yang punya nih, samber. Saya ditugaskan Tuhan menggembalakan saudara. Every day, setiap hari saya minta perlindungan Tuhan untuk jiwa-jiwa. Satu persatu saya doakan, mulai dari jemaat, kadang-kadang saya mulai dari penatua, saya terus ke pejabat gereja, kemudian full timer, ketua bidang, aktivis, kadang-kadang saya mulai dari jemaat, MK demi MK, sailingnya ini. Tapi Tuhan tahu hati saya yang dimaksudkan adalah semua jemaat yang beribadah di CPM Tuhan, yang beribadah di Keldra, yang di ISDI Tuhan. Mereka yang beribadah di Pondok Daud, di Kartini Tuhan, di seluruh cabang-cabang yang ada. Kadang-kadang saya sebut provinsinya kalau itu waktunya pendek, kalau waktunya panjang saya sebut kotanya satu persatu. Supaya saudara tidak disamber bebek gombel. Ya. Karena apa? Mereka akan mengatakan apa? Coba ayat 7-nya apa tadi? Siapapun yang menjumpai mereka memakan habis mereka. Dan lawan-lawan mereka berkata, kami tidak bersalah. Maka ini perlu. Pertama, pengakuan pertama, Yesus gembalaku. Supaya iblis denger itu. Supaya dia tidak main-main, menyamber saudara. Amin. Saya bukan dalam rangka meminta pengakuan bahwa saya gembala. Tidak. Tapi ini firman Tuhan. Saudara pun harus berdoa. Sebutkan nama gembalamu. Dia gembalaku Tuhan. Supaya dengan demikian, kalau gembalanya berdoa, itu klop. Saudara tetap ada dalam covering Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Apakah sungguh Tuhan telah kita tempatkan sebagai gembala? Hubungan gembala dibanding Tuhan nun jauh di sono. Tapi kalau gembala, saudara, kemarin saya tunjukkan tuh rombongan tuh. Ya, yang namanya gembala itu, wah lusuh banget sampai ada yang tanya. Karena apa? Orang-orang Biduin itu kalau tidur, kalau dingin, musim dingin gimana? Mereka cuma tenda-tenda begitu aja. Kalau musim dingin gimana? Dijawab sama Mas Sopoke, Kelik ya. Oh mereka tidur di antara gembala itu. Jadi melusuk di tengah, di antara domba, Di antara domba itu tidur di tengah itu kan banyak bulunya, jadi hangat di situ. Ya, lalu pas bis itu lewat, ada gembala domba itu yang pegang tongkat begini, itu kambing dombanya belakang, itu mereka siap untuk nyebrang. Ya berhenti semuanya sambil mereka dudul-dudul, tapi ngelerek sudah. Ya gembala ini semaku apa durung terus, berhenti. Lalu saya jawab rodok guyonan, kenapa ya kok mau yang namanya domba itu dekat sama gembalanya dan mendengarkan suaranya? Mereka kadang tidak bersuara, cuma tongkat diangkat gini ya. Berhenti mereka. Aneh kadang-kadang. Itu di padang gurun seperti itu. Saya sempatkan mereka, kemarin saya tunjukkan ya. Bagaimana peran gembala untuk kedua dia. Jadi Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi saya mengatakan dulu, Tuhan, kalau Tuhan jauh itu di sono, surga, kita di bumi. Tapi begitu kita menempatkan Tuhan sebagai gembala, dia begitu dekat. Dan langkah demi langkah arah tujuan itu ditetapkan oleh gembala. Ya, lalu saya jawab, ya pasti aja itu yang namanya dombanya kenal sama gembalanya. Lah baunya sudah sama. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya perhatikan dekatnya ini. Betapa Tuhan itu mau dekat dengan saudara, mau menempatkan dirinya sebagai gembala. Dia ingin berjalan di depan saudara dengan mengacungkan tongkat. Dia bersuara, dia melarang, dia menganjurkan, dia mendorong, dia mengajar. Domba selalu mendengarkan suara gembala.
Kalau ini yang kita lakukan, saya berani beri jaminan kita tidak lagi melakukan jalan kita sendiri dan kita mendengarkan suara gembala. Saya percaya saudara dan saya takkan kekurangan. Mari berikan tepuk tangan. Saya mesti perjelas lagi, yang dimaksud takkan kekurangan itu bukan berarti orang Kristen nggak pernah sakit, nggak pernah kemudian kehabisan uang, nggak pernah mungkin apa, pernah, tapi tidak akan pernah mengganggu aktivitas, nggak akan membuat saudara menjadi orang yang terlambat, tidak akan. Ya, sekalipun mungkin last minute, saya ingin katakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, karena apa saya coba lompat supaya saudara tidak jenuh. Masuk ke perjanjian baru Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Mengapa sampai dikatakan bahwa takkan kekurangan aku? Ada jaminan yang penuh. Arahnya hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang hijau berbicara tentang makanan yang cukup. Hijau berbicara tentang situasi dan kondisi yang sejuk, yang segar, ya. Dan bahkan ia yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya mengambilnya di sini untuk ayat 11 ini dari Yohanes pasal 10 adalah akulah gembala yang baik. Untuk tidak membuat saudara seorang pun yang hadir malam hari ini ragu bahwa Yesus itulah gembala agung kita. Suaranya itulah yang menggembalakan hidup kita. Suaranya, firmannya itulah yang akan menetapkan langkah-langkah kita. Dia tidak akan pernah menyesatkan. Dia tidak akan pernah membuat saudara ke arah dan tujuan yang salah. Enggak pernah. Enggak pernah. Pasti dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Yang dalam keadaan melek, rumput tersedia. Dalam keadaan tidur, rumput pun tersedia. Amin. Ini luar biasa. Itu yang membuat dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Tenang. Maka saya seringkali katakan ketika ada orang bertanya pada saya, apa sih? Seperti yang saya pernah saksi, pada waktu saya ke Eropa, saya ketemu dengan seorang Syria, sedang bercakap-cakap di sebelah saya, dan di depannya seorang ibu, ternyata dia adalah seorang ilmuwan dari Lebanon. Tapi si ibu ini ternyata seorang Kristen, siap mengaku Kristen setelah kami di sini menyatakan sebagai orang Kristen. Lalu yang bapaknya ini bertanya pada saya karena pada waktu dia memperkenalkan diri, saya memperkenalkan juga nama saya, apa adanya. Dan memang saya sengaja supaya dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan segala bangsa, segala suku bangsa, segala agama. Berikan tepuk tangan dulu. Ya. Nah, lalu apa pernyataan yang kurang enak saya dengar ketika wah ya, karena dia katakan wah Indonesia, wah Indonesia es ini ya majority yang disebut. Jadi katakan, no, kami adalah dari. Oke. Begitu dia dengar nama saya dan saya sebelumnya adalah dari agama di sana, dia tanya, dia berkata apa? Ya, emangnya Yesus memberi kamu uang? Nggak enak ya pertanyaan. Saya katakan, bukan saja uang, tapi surga pun, hidup kekal pun sudah Tuhan Yesus berikan pada saya. Setelah itu kelakep, nggak tanya lagi. Sebab surga sudah, di atas surga nggak ada lagi. Jangankan uang, surga itu loh sudah diberikan. Tenang. Itu yang seringkali saya sekian, apa sih dampak pertama ketika saya terima Yesus? Saya tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Sama sekali. Nggak pernah. Bukan berarti terburu-buru, nggak pernah. Itu bukan karena berangkat khawatir, itu soal tanggung jawab. Seperti contoh kemarin. Hari Senin, saya pagi-pagi sudah bangun. Lalu saya segera ke forum, karena selama 3 minggu, berarti 3 minggu, hampir 5 minggu saya tinggal, sebelum saya tinggal ke Eropa dan kemudian ke Israel, kan ada pemilihan Ketua Bamak baru Kota Surabaya. Saya ini lupa sebenarnya.
hari itu saya diteleponi dari banyak teman, pagi itu ditelepon untuk datang. Ya oke, saya datang. Ternyata itu pemilihan. Dan ternyata saya terpilih. Gitu kan. Nah, kemudian mereka tanya, Pak, lalu kapan ini pengukuhannya atau pertama nanti soalnya wali kota mau hadir. Waduh, ini saya mau pergi. Mana ya? Setelah ke Eropa 2 minggu, pulang seminggu langsung ke Israel. Lalu saya 2 Oktober. Persis itu hari baik. Loh, kok hari baik? Karena Pak, semua hari kan baik. Tidak, itu baik, lebih baik. Karena apa? UNESCO menetapkan 2 Oktober hari batik nasional. Anda harus ngerti kira-kira. Nah ya, that's it. Lalu apa, hari Senin kemarin saya cek persiapannya. Saya cek, saya kaget ternyata. Loh Pak, Mbak ini berapa yang diundang? Yang diundang antara 250 sampai 300. Berarti 250 itu 25 meja. Saya langsung cepat ngitung. Ngitung mejanya itu. Ngitung. Ya paling mentok 25 meja. Ya oke. Terus apa saja menunya dikeluarkan semua. Ini 1, 2, 3. Ada 6 macam. Saya batalkan kan tidak enak ya. Tapi ya sudah, iman aja dah. Padahal sebelum berangkat saya sudah ninggali karena mereka saya peralihan. Nah, nil, nol, nggak ada apa-apa. Lalu mereka tanya, Pak ini untuk staf staf Bamak dan sebagainya. Saya mau berangkat. Wah gitu ya, oke. Lalu saya telepon, saya sempat, ya sudah, nanti saya tinggali 25 juta. Saya berangkat, tak tahu. Nah, kemudian kemarin saya tanya, kemarin uang saya tinggal gimana? Loh ya habis Pak, untuk PK-nya full timer. Oh, haleluya. Tapi di sini nggak ada kekhawatiran sama sekali. Ya sudah, oke, nggak apa-apa. Lalu ada ibu-ibu tanya, Pak, saya boleh nambahi untuk membawa bunga di mejanya Bu Wali sama meja. Oh boleh. Nggak masalah. Nanti kok mek bunga tok gitu ya. Terus ngomong lagi, Pak boleh enggak tanya Bu Rustin kalau nggak makanan dari luar, ini restoran soalnya. Bu Rustin saya panggil, ya manajernya. Pak ini mau, oh boleh Pak. Karena makanan itu, roti itu nggak ada pada kita, silakan. Jajan pasar macam-macam dan sebagainya. Dilengkapi sudah, saya lihat kemudian, wah bagus. Naik ke atas ke tempatnya. Wah ini, tambah ini. Oke, saya sudah ngitung di sini. Paling tidak ini 250 enggak kurang dari 20 juta, ya. Sudah jalan kemarin. Ternyata acaranya dibalik. Dari ibadah kemudian pelantikan dulu. Karena Bu Wali ada acara sidang paripurna DPRD. Ya enggak masalah. Datang. Wah, yang datang ternyata di luar dugaan. Nambah-nambah kursi. Saya cuma jalan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan. Sudah, saya cuma doanya, Tuhan aku minta tanda perkenanmu tentang keberadaan hambamu, kau tunjuk menjadi ketua Bamak yang baru. Dan ini kota yang sangat menentukan buat kegerakan Indonesia Tuhan. Aku minta tanda dari Tuhan. Aku enggak tahu Tuhan mau kasih tanda apa, aku enggak tahu. Aku enggak minta, cuma minta tanda bahwa engkau berkenan. Oke, ya. Saya diminta setelah peneguhan dan pengukuhan, saya diminta apa lagi? Pidato. Pidatonya pun dipercepat. Ada kanwil dan sebagainya dilompati. Setelah saya langsung Bu Wali. Bu Wali karena memang sudah kenal lama dengan beliau, karena pada waktu ibu meninggal tahun lalu beliau juga hadir di rumah, cerita dan sebagainya. Terakhir saya senang sekali berpartner dengan Badan Musyawarah Antar Gereja. Pak Sudi titip ya programnya untuk anak-anak, padahal saya sudah pegang di pidato saya tadi itu ada 3 program utama. Saya adalah doa bersama, kedua adalah remaja, sekolah minggu, remaja dan pemuda, itu jadi program utama saya. Yang ketiga adalah peduli pada orang miskin dan sengsara. Ya,
sebenarnya melanjutkan program saya yang sebelumnya untuk Ujung dan kelurahan-kelurahan yang lain. Ya, dan beliau terkesan dengan program itu dan beliau mengatakan, Pak Sudi, saya tunggu jangan sampai melewat minggu depan. Surat dari Pak Sudi sebagai ketua Bamak yang baru, saya akan menyediakan 1 mobil baru untuk operasional Bamak. Begitu ngomong gitu sudah ada yang dekati saya, bisik-bisik. Pak Sudi mobilnya lah banyak. Nanti saya yang pakai ya Pak. Cik kok beri bisik ini. Saya duduk di depan ini loh, buri bisik-bisik. Capek. Ya ampun. Lalu turun, selesai, masuk ke mobil, jendela dibuka lagi sama Bali. Pak Sudi, ya Bu, jangan lupa loh, betul loh. Saya akan upayakan nanti mobilnya yang baru aja, yang saya sediakan ke Bamak. Ya Bu, matur nuwun, Gusti berkahi. Ya sudah, masuk saya ke atas. Masuk ke atas, acara dilanjutkan, sambutan-sambutan, lalu selesai makan. Makan, wah, yang namanya makanan forum kan, hojak saya. Wah, teman sudah gini, Pak Sudi sih ngundang acara begini yang Tuhan di rumah makan. Ya pasti banyak lah yang hadir katanya. Ya, saya lihat, ya Pak, tambah meja Pak, tambah meja. Oh ya, sampai berapa? 5 lagi, 5, puji Tuhan. Saya makan tuh sambil jalan, nemoni orang, nyalami semuanya. Terus ada suami istri, saudara. Suami istri dekati saya begini, Pak Sudi, itu soal forum bagaimana Pak? Pak, oh ya belum. Loh enggak, saya mau beritahu Pak, kalau soal forum sudah tak bayari. Oh ya, puji Tuhan. Yang ada pada benak saya ini apa? Dia tak pikir tanya, Pak soal forum nanti gimana? Saya pikir gitu, ya belum, saya pikir gitu. Ya apa adanya, belum. Masa ngomong sakit, enggak sakit. Sudah bayar, sudah, padahal belum. Nah kan? Berarti kan nipu. Saya bilang, belum. Enggak Pak, saya mau ngomong. Saya enggak nanya. Saya ngomongi Bapak, nek forum wis tak bayar. Puji Tuhan. Haleluya. Takkan kekurangan aku. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Akulah gembala yang baik. Bahkan gembala yang baik bukan hanya menyediakan berkat. Nyawanya pun diberikan untuk domba-dombanya. Mari berikan tepuk tanganmu. Sok baca ayat 11 ini saudara masih ragu soal makan, soal minum, soal biaya sekolah anak, soal kehidupan masa depanmu. Nyawa itu loh diberikan. Amin. Ayo dibaca lagi aja, biar dimeteraikan dalam roh. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan sekedar gembala yang baik, tapi dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Tolong coba buka Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan apa? Tangannya, perhatikan kata tangannya ini. Ya, berarti kelemah lembutan, tanggung jawab yang luar biasa, mau turun tangan, tidak cuma koyok bos. Tapi dia lakukan semua itu dengan tangannya sendiri. Anak-anak domba di panggungnya. Induk-induk domba dituntunnya dengan sembarangan. Dengan hati-hati. Aduh, ini luar biasa. Saya tidak mau muluk-muluk dah ngajak saudara dah. Saudara pribadi coba rasa ini. Sudah pernah ada merasakan tidak perlakuan Tuhan terhadap saudara seperti ini? Kalau belum, katakan malam ini, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Atau kita mau jujur, lebih jujur lagi, Tuhan ampuni. Kalau selama ini aku menempatkan Engkau hanya sebagai Tuhan yang begitu jauh. Ternyata Engkau ini adalah Tuhan yang mau menuntun langkah-langkah hidupku. Yang setuju berikan tepuk tangan. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab, yang care, peduli.
Dia bukan hanya memandangnya dengan mata atau dengan tongkatnya, tapi dengan tangannya. Di pangkunya anak-anak domba, dan induk-induknya pun dituntunnya dengan hati. Wow. Kita seringkali nggak sabar ya dengan langkah-langkah Tuhan. Maka saya ingin ngajak saudara yang cek, ya aku ngene iki. Ya boleh, nggak apa-apa, itu karakter saudara ya. Tapi coba satu saat coba diam sejenak. Jangan mengandalkan dianggap cek itu sebagai hal yang istimewa. Tapi ada saat di mana saudara, enggak, aku tak coba dengar suara Tuhan. Aku mau dengar petunjuknya Tuhan. Kalau seperti Musa, aku tidak akan berangkat Tuhan, kalau engkau tidak memerintahkan aku berangkat. Aku tidak akan berangkat. Apa artinya aku masuk di negeri perjanjian tanpa engkau? Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Lebih dari itu dikatakan dengan jelas tadi, bahwa ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Dia yang tahu tentang itu kebenaran, karena dialah kebenaran. Jadi saudara jangan pernah mengambil jalan sendiri, pikiran sendiri, kesimpulan sendiri. Tapi dengarkanlah firman dan mengertilah dan lakukanlah itu. Karena dia yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Bahkan di Yohanes 10:11 tadi kita sudah membacanya. Dia adalah gembala yang sungguh-sungguh mengasihi. Dia merelakan nyawanya untuk dombanya. Kalau nyawanya saja sudah diberikan, pasti berkat pun diberikan, pasti perlindungan Tuhan dinyatakan. Maka untuk itu coba kita ukur, adakah kita masih juga punya gelisah, punya khawatir. Mazmur 55 ayat yang ke-8 dan 9, 55. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ke arah mana? Ketika saudara mendengar ada masalah, ketika saudara tertimpa masalah, ketika kecemasan datang, kegelisahan datang, kekhawatiran datang, apa yang teringat di benak kita ini siapa? Begitu saja ingat, anak ingat, aku eling, enggak saya. Aku eling papi pasti dengarkan ini permintaan saya. Aku eling papi Punto Dewa pasti dengarkan. Sama mami Punto Dewa. Loh, namanya saja mami Punto Dewa, apa nih? Puntone Dewa. Tidak mungkin papi sama mami tidak nulungi anaknya. Kalaupun saudara sering ditolong oleh orang tua, Tuhan tahu di sini yang terbesit ketika datang kegelisahan, datang kecemasan, datang berita yang gak bagus. Siapa yang tertulis dalam hatimu? Ketika engkau berkata dan kenyataan Tuhan melihat, aku melihat engkau segera untuk mencari tempat perlindungan, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya dia semakin berkenan kepada. Tongkatmu dan gadamulah menghibur aku. Ayo kita buktikan, jangan hanya suka nyanyi. Ya, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Ya, begitu ada masalah, hilang. Ngomong apa? Hilang. Gereja-gereja ini gara-gara doa malam, malah lepet aku kali order. Kalau malam ini saudara datang kemari dan luput order yang saudara harapkan, karena orang mungkin itu mestinya janji besok dan orangnya itu mungkin besok pergi, lalu malam ini ngetuk rumah saudara nggak ada. Jangan takut, engkau akan diganti lipat ganda, lipat ganda.
Saya sampai di bagian ini, saya merasakan di antara saudara masih banyak yang gelisah, khawatir tentang hidup. Malam ini saya ingin teguhkan saudara. Mau sebesar apa kebutuhanmu, hari ini maupun yang akan datang. Bahkan saya mau ngomong secara terbuka, hutangmu sekalipun. Kalau malam hari ini saudara ternyata datang sudah dengan pertobatan dan mau menyerahkan hidup saudara dan menempatkan Yesus sebagai gembala saudara, saya berani memberi jaminan. Yang ngomong begini sudah punya pengalaman. Berapa kali ditolong Tuhan dengan cara yang tidak bisa saya pikirkan. Allahku luar biasa. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Sebab ketika engkau dalam kesesakan dan tawar hatimu, hilang kekuatanmu. Jangan ada kecemasan. Aku percaya sesuaikan dengan pujianmu, sesuaikan dengan ucapanmu. Sikap hatimu yang ada di dalam. Antara mulut dan ini harus sama. Ya tenang, sudah tenang. Jangan panik. Kepanikan itu adalah lontaran tipu daya iblis. Tenang aja, jangan panik. Mestinya satu saat saudara harus bergaya jagoan kungfu yang udah mati itu siapa? Bruce Lee. Wah musuh itu, wah, dia cuma ribut temen, wah yang musuh itu berapa? Dia coba tenang. Tuhan Yesus ada serta kita. Saya dulu terus terang aja suka lihat Bruce Lee. Tapi sejak mati, wah yang ngajak kakak saya itu. Ayo nonton. Apa? Bruce Lee, wah cekegah. Wah ya itu kalau dikerubut ya tenang aja. Ngelirik. Padahal yang sana ribut. Dia sekali teriak. Amin. Jangan panik. Kalau saudara sudah mulai pinter menjadi tidak panik, nyata kerajaan Allah sudah turun atasmu. Yesus adalah gembalamu. Mazmur 62 ayat berapa nih? Ayat 23 kali. Mazmur 62, saya akan akhiri. Mazmur 62, ya oke. Dengan demikian saudara mantap. Hanya dialah gunung batuku. Dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 3. Ayat 3. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 4. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, orang-orang yang hidupnya digembalakan langsung hidupnya oleh Tuhan atau Yesus sebagai gembalanya, wow, dia akan suka mengatakan, hanya dialah gunung batuku. Bahkan dalam Mazmur ini juga, di ayat-ayat berikutnya akan kedapatan kalau tidak salah itu hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Betul? Ya betul. Ya. Ayat 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Jadi yang namanya kekristenan itu bukan soal berkat. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, sama. Keadaan hatinya sama. Amin. Sama. Tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Tepuk tangan lagi panjang bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada dua ayat lagi yang mesti kita baca. Yesaya 28. Yesaya 28 ayat yang ke coba 12 kali. Ya, betul 12. Oke. Coba perhatikan ini, ya. Karena bukan hanya dia yang membawa kita kepada tempat perhentian, tetapi dialah itu tempat perhentian kita. Jadi kalau sedang ibadah, sedang doa, sedang pelayanan, itu benar-benar fokus dan hanya untuk Yesus. Seperti nggak ada yang lain.
Benar-benar hanya berdua dengan dia. Ini saudara akan merasakan saudara berada pada tempat perhentian. Saudara tidak akan pernah merasa dikejar-kejar, enggak keburu-buru. Bahkan saudara akan sering merasakan ibadah kok cuma 2 jam. Kurang ini. Ya, saya berapa kali kalau kadang-kadang saya tengok ini, Pak sekarang kok pujian penyembahan kok cuma setengah jam, enggak sampai. Ada yang gitu. Ya, saya rindukan jemaat Tuhan itu menikmati hadirat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini masalahnya. Ya, tapi kalau Tuhan itu adalah gembala kita. Dia bukan hanya saja membawa kita ke tempat perhentiannya. Perhentian pada saat kita sedang berlari, kesesakan dikejar, lalu ada kelegaan. Tetapi perhentian berbicara juga perhentian yang kekal. Dia itulah tempat perhentian kita. Dia jugalah yang membawa kita kepada tempat perhentian. Ya, dan terakhir ayat dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-12-nya. Selama aku bersama mereka, perhatikan. Ini pernyataannya Yesus laporan kepada Bapa. Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi saya malam ini berkata, setiap saudara yang ada hadir dalam ruangan ini, saudara semuanya ditetapkan untuk hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita tadi, bahwa dia yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nggak peduli ini kekeringan, ini sedang ada Malaysia, ada krisis. Ada kekurangan ini, ekonomi sedang mengalami krisis. Atau mungkin yang dimaksud lawan, yang lawan benar saudara. Tetapi Tuhan tetap bertanggung jawab untuk memelihara. Bahkan disediakan makanan di depan lawan. Ngece. Amin. Luar biasa. Tuhan tidak akan begini, nanti aku sediakan diam aja. Nanti kalau orang-orang itu pada sudah pergi, aku sediakan semua. Diam aja. Dia justru tunjukkan. Bagi saudara berhak untuk mendapatkan ini. Di mana saudara sudah sampai pada satu garis ambang batas kecemasan, kegelisahan. Aduh, sudah nunggu. Aduh, kalau besok tidak sampai ada berkat. Debt collector sudah di depan pintu. Dan datang, diinjang. Waduh, debt collector. Ternyata saudara buka, tetap dibuka. Karena saudara percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mas, dari bank ini, silakan masuk. Kring, telepon. Haleluya. 1 menit pun, sedetik pun, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Saya sudah pernah bersaksi ya, ketika saya harus menyelesaikan hutang saya di bank. Ketika saya minta tunda 1 minggu lagi, gak bisa. Hari Senin saya datang lagi untuk tunda, Kemis Pak, gak bisa. Hari Rebu saya tahu Kemis akan dieksekusi 2 rumah saya. 1 rumah saya, 1 lagi rumahnya mertua. Saya Rabu sore datang ke bank ini. Udah Pak, saya nyerah. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Ya, dan saya sadar 3 tahun sudah bank ini dilupakan. Ya, dan saya percaya itu pun pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana Pak? Saya ini cuma petugas, saya ini kan cuma pegawai katanya. Ya, coba Pak, tolong Pak, nomornya berapa kemarin itu, nomor rekening berapa? Buka lah.
Pak Sudi guyon ini was. Pak Sudi ini sudah suka bikin kejutan. Ini Pak Baru, ini ada jamnya baru masuk. Pak Sudi, yang benar. Tuh monitornya dibalik. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi, adakah malam hari ini sungguh-sungguh sudah menempatkan Tuhan sebagai gembala saudara? Jangan sampai perkataan kamu itu domba yang sesat. Pengertian sesat bukan berarti saudara lau. Tuhan Yesus ke timur, saudara ke barat, bukan. Tetapi saudara yang mengambil jalannya sendiri, itu disebut sebagai domba yang sesat. Saya minta maaf kalau ayat ini cukup keras. Sebab itu bukan perkataan Eke. Tapi itu firman Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Ya, karena sebenarnya hal yang terakhir sekali adalah hanya saya menjelaskan karena di situ ada pengurapan, kata-kata pengurapan. Tuhan tidak hanya sekedar membentengi saudara, mengajak saudara ke tempat di padang rumput yang hijau, mencukupi makanan saudara, tidak hanya itu. Tidak hanya datang untuk menyelesaikan hutangmu, sakitmu disembuhkan, apa yang kurang Tuhan akan berikan. Tidak hanya itu. Tapi dikatakan di sana, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhan akan mengangkat saudara. Bicara pengurapan itu bicara pengangkatan. Bicara pengurapan itu dipersiapkan untuk saudara satu jabatan yang lebih penting. Yang setuju mengerti, sekali lagi tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sidi Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.